Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan saya Rida Setiawan. Saya salah satu ex-magang Jepang yang sekarang lagi proses Tokyo Gino ya. Saya di sini sedikit mau cerita tentang pengalaman saya dari awal pendaftaran atau dari awal cari job sampai nanti proses berangkat ke Jepang. Adapun pertama saya cari job itu sekitar di Juni 2022. Ini saya lihat contekan ya, soalnya biar hafal juga tanggalnya. Saya mulai cari job itu di bulan Juni 2022. Saya cari job yang sesuai kualifikasi saya dan saya ada yang sesuai sama JFT. Buat informasi, yang untuk mau TG, syarat utamanya itu ada JFT sama SSC ya. Kalau misalkan ada yang belum ngerti apa itu JFT sama SSC, mungkin nanti bakal saya bikin video tentang JFT sama SSC. Di bulan Juli, tepatnya tanggal 28, CV saya mulai diajukan oleh LPK. Nah, itu di dalam CV saya udah ada JFT Basic sama SSW, atau kalau yang ada JLPTN 4 bisa minimal JLPTN 4 atau JFT Basic K2. Nah, ini kalau misalkan SSW ini, kalau misalkan teman-teman mau TG sesuai, kalau misalkan ex-magang Jepang, jangan teman-teman ex-magang Jepangnya di pertanian. Nah, kalian mau TG di pertanian juga, jadi itu nggak usah pakai sesuai, itu cukup Yokai Choso atau Senmonkyu. Nah, tapi kalau misalkan karena saya dulu Kensunya Teko dan sekarang mau ambil TG-nya itu Nogyo, jadinya saya udah ambil SSW. Nah, sekitar bulan Juli itu CV saya diajuin ya sama LPK. Nah, sebelum diajuin itu LPK ngasih tahu ke saya dulu tentang metode pembayarannya. Jadi mungkin nanti beda-beda ya untuk setiap LPK. Nah, kalau di tempat LPK saya daftar ini ada tiga kali pembayaran. Yang pertama itu pas setelah tanda tangan kontrak, kemudian pembayaran kedua itu setelah COS turun, dan pembayaran ketiga itu pas mau pemberangkatan itu pelunasan. Jadi dicicil 3 kali, dan untuk biayanya ya beda-beda tergantung LPK. Kemudian setelah CV saya dikasih ke LPK, tanggal 2 September 2022 itu ada pemberitahuan mengenai jadwal saya mensetsu. Nah, saya mensetsu itu ada 2 kali. Yang pertama itu offline dan yang kedua itu online. Nah, yang mensetsu pertama itu, yang offline itu tanggal di 21 September. Kemudian yang kedua itu di 17 Oktober. Nah, yang pas tanggal 21 September itu di pas mensetsu saya ada, kalau Nogyo kan beda-beda kaisa ya, beda-beda kebun juga kan. Jadi ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang nomaden yang tiap 3 bulan pindah. Nah, kebetulan saya pilih yang 8 bulan. Kontraknya 8 bulan kerja, kemudian 4 bulan itu libur atau mungkin pulang Indonesia ya. Tapi ada juga yang 8 bulan kerja, kemudian 4 bulan stay di Jepang, mungkin bantu-bantu kaisa atau apa. Nanti kebijakan kaisa nanti beda-beda tergantung kaisanya. Lalu setelah Netsetsu di tanggal 21 September, saya dapat pengumuman Netsetsu tahap pertama itu di 1 Oktober. Dan lanjut ke Netsetsu tahap 2 itu di 17 Oktober. Itu ada suara oke. Dan lanjut di 17 Oktober saya Netsetsu tahap 2 itu online. Cuma via Zoom, jadi masing-masing orang masuk kayak kurang lebih 5 atau 10 menit lupa saya. Nah, itu cuma sekedar mungkin pendalaman tentang diri kita, ditanya-tanya sama perusahaan penerima nanti di Jepang sama TSK juga kan. Nah, kemudian setelah 17 Oktober itu saya mensetsu, nah pengumumannya itu ada di 25 Oktober 2022. Di situ ada beberapa orang yang gagal juga ya. Saya kira kalian dapat semua, ternyata ada teman saya yang gagal juga gitu. Kemudian setelah saya dinyatakan lulus, alhamdulillah, nah itu di tanggal 31 Oktobernya itu ada Setsumeikai dari TSK. Jadi pemberitahuan tentang nanti jobnya di Jepang seperti apa, kaisanya kayak gimana, kemudian tentang si TSK-nya itu sendiri, ada kerja sama-sama kaisa apa aja, kayak gitu. Jadi tanggal 31 Oktober itu ada Setsumeikai. Kemudian saya nunggu lagi sampai 11 November 2022. Di situ baru ada pengumuman mengenai yang tadi saya bilang kan, ada yang
nomaden yang 3 bulan beda tempat, ada yang stay selama 1 tahun, ada yang 8 bulan juga. Nah saya karena dari awalnya memang pilih yang 8 bulan dan diterimanya juga di tempat yang 8 bulan. Setelah saya dinyatakan lulus dan teman-teman yang lain lulus, kemudian di situ mulai cari tempat MCU. Karena di tanggal 16 Novembernya itu saya sama teman-teman yang lain itu MCU. Nah MCU-nya itu nanti bebas di domisili masing-masing karena dari TSK atau dari LPK itu nggak nyediain ya, jadi bebas kita di LPK di klinik mana aja atau rumah sakit mana aja. Yang penting nanti formatnya bahasa Jepang, nanti bakal dikasih kok sama TSK atau LPK. Kemudian setelah MCU, pada tanggal 9 Desember 2022 itu ada pengumuman mengenai tanda tangan kontrak. Nah jadi karena memang dari awal beda ya kontraknya, ada yang 1 tahun, ada yang 8 bulan, jadi jadwalnya juga beda-beda kayak gitu. Nah saya bagian yang tanggal 20 Desember 2022. Nah pada saat sebelum tanda tangan kontrak itu semua berkas sudah siap, ya antara lain paspor, kemudian ya hasil MCU, berkas-berkas yang lain nanti bakal dijelasin juga sama LPK atau TSK kan. Dan setelah tanda tangan kontrak itu pulang, nunggu sampai terakhir saya tanya lagi tuh di sekitar 11 Januari karena kan saya waktu tanda tangan kontrak paspornya kurang tuh belum diperpanjang, jadi udah diperpanjang cuma dari imigrasinya belum keluar, jadi saya agak nyusul paspor itu dikirim sendiri. Tapi kata pihak LPK-nya berkas-berkas saya sudah sampai di TSK Jepang itu per tanggal 11 Januari 2023. Jadi 11 Januari 2023 itu dan diterima sama TSK di Jepang. Nah di Jepang itu setelah proses ini kan tinggal nunggu COE kan. Nah COE itu katanya normalnya 1 bulan sampai 3 bulan. Tapi sampai sekarang, sampai pembuatan video ini, COE saya belum turun. Ya nggak tahu kenapa, mungkin karena memang imigrasi Jepang lagi menumpukan. Ya kita tahu kan waktu pas zaman-zamannya COVID, Jepang numpuk gitu kan, Jepang tutup, jadi nggak boleh ada orang asing yang masuk. Akhirnya ya mungkin berkasnya numpuk dan sampai sekarang di bulan Juni saya belum keluar COE-nya. Semoga bulan ini keluar. Jadi kira-kira proses saya itu dari Juni 2022 sampai sekarang Juni 2023 saya belum berangkat ke Jepang. Saya proses Tokutegino. Ya mungkin memang ada beberapa teman saya yang udah berangkat juga, teman satu angkatan, itu tergantung kaisannya juga kan. Sama ya itu mah milik-milikan lah, rezeki ya. Berangkat duluan alhamdulillah, agak ya apa-apa, emang rezekinya belum aja. Bisa mungkin di rumah belajar lagi kayak gitu kan. Jadi yang jelas buat teman-teman nanti kalau misalkan ada yang tertarik buat ikut TD, ya saran saya kalau memang, karena ada teman saya yang lagi kerja nih, karena TG kan kita nggak perlu pelatihan lagi kan, cuma nunggu mensetsu, cuma nunggu tanda tangan kontrak. Ada teman saya yang udah kerja, resign, COE belum keluar udah resign, akhirnya nganggur beberapa bulan dan nggak punya uang kayak gitu. Makanya saran saya buat teman-teman yang mau TG tapi posisinya masih kerja, jangan berhenti sebelum COE turun. Kalau cuma ada pemberitahuan dari LPK atau TSK, COE bakal turun dalam waktu dekat, sebelum nama kita keluar, saran saya jangan berhenti. Nanti COE-nya belum keluar, berhenti kerja, COE-nya lambat, bingung-bingung juga kan. Sementara untuk ke Jepang kan udah cukup uang 100.000, 200.000, kayak gitu. Ya, kayak gitu sih paling pengalaman saya ya. Mungkin beda-beda orang, beda-beda cerita kan, sama beda-beda LPK juga mungkin ada yang lebih cepat atau mungkin ada yang lebih lambat dari saya. Ya apapun itu, semoga ini yang terbaik. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada yang minat buat ke Jepang pakai TG, tapi belum ngerti caranya, boleh ditanya di kolom komentar atau nanti saya bakal membahas tentang YFT Basic A2 atau SSW. Nanti saya bakal jelasin tentang cara bagaimana daftarnya atau kapan ujiannya. Nah, dan untuk YFT Basic A2 kebetulan bulan Juli sama Agustus ada lagi nih. Nah, pembuka pendaftarannya itu ada di 28 Juni. Nanti yang minat bisa daftar di 28 Juni di
bikin akun promosi terlebih dahulu kayak gitu. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya ceritakan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, karena di sini saya hanya berbagi pengalaman apa yang telah saya alami selama ini atau apa yang saya jalani supaya teman-teman yang berniat ke Jepang punya pertimbangan, khususnya PG ya, kayak gitu. Oke, sekian. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.